Ya, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya, kita lanjutkan. Arti ayat Al-Baqarah 6 ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni orang-orang yang menutup perkara yang hak dan menjegalnya, telah dipastikan hal tersebut oleh Allah akan dialami mereka, yakni sama saja kamu beri mereka peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak akan mau beriman kepada Al-Quran yang engkau datangkan kepada mereka. Makna ayat ini semisal dengan ayat lainnya, yaitu firman-Nya, innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat azab Tuhanmu, tidaklah mereka akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Yunus 96-97. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman menceritakan keadaan orang-orang yang ingkar dari kalangan ahli kitab. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblata. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Al-Baqarah 145. Seakan-akan makna ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beroleh kecelakaan, maka tiada jalan selamat baginya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, niscaya tiada siapapun yang dapat memberinya petunjuk. Untuk itu hai Muhammad, janganlah dirimu merasa berduka cita dan kecewa terhadap sikap mereka. Teruskanlah penyampaian risalahmu kepada mereka. Barang siapa yang menerima seruanmu, maka baginya pahala yang berlimpah. Dan barang siapa yang berpaling, maka janganlah kamu berduka cita terhadap mereka. Hal tersebut bukan urusanmu. Pengertian ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu fa innama 'alaikal balagu wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisab amalan mereka. Ar-Rad ayat 40. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Hud ayat 12. Ali bin Abu Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Al-Baqarah ayat 6. Pada mulanya Rasulullah SAW sangat menginginkan agar semua orang beriman dan mengikuti petunjuknya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepadanya bahwa tidaklah beriman kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berbahagia, dan tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang celaka sejak zaman azalinya. Jadi sebelum Allah menciptakan semuanya, Allah itu berada di zaman azali. Jadi sebelum semuanya ada, Allah sudah ada di zaman azali, ya kan, merencanakan sebelum menciptakan semuanya. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas bahwa makna sesungguhnya orang-orang kafir ialah kafir terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, sekalipun mereka mengatakan sesungguhnya kami telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami sebelummu. Sedangkan kalimat sama saja, kamu beri mereka peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Maknanya
Maknanya ialah bahwa mereka telah kafir terhadap kitab yang ada di tangan mereka, yang di dalamnya terdapat sebutan namamu, dan mereka telah ingkar terhadap perjanjian yang telah ditetapkan atas diri mereka. Pada kesimpulannya mereka kafir terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, juga kitab yang diturunkan kepada Rasul selainmu buat mereka sebelum kamu. Mana mungkin mereka mau mendengar peringatan dan larangan darimu, sedangkan mereka sendiri telah kafir terhadap kitab mereka sendiri yang di dalamnya terkandung pengetahuan mengenai dirimu, yaitu Nabi Muhammad. Mengenai Nabi Muhammad. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abul Aliyah yang mengatakan bahwa kedua ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan para pemimpin pasukan golongan yang bersekutu, yaitu mereka yang disebut di dalam firman-Nya Alif Lam Mim, alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya. Ibrahim 28:29. Makna yang kami sebutkan pertama yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas di dalam riwayat Ali Ibnu Talha merupakan makna yang lebih jelas. Kemudian ayat-ayat berikutnya ditafsirkan dengan makna yang selaras dengannya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan sebuah hadis dalam bab ini. Untuk itu dia mengatakan, Haddatsana Abi, haddatsana Yahya ibnu Utsman ibni Salih al-Misri, haddatsana Abi, haddatsana Ibnu Lahiyah, haddatsani Abdullah ibnu al-Mughirah an Abil Haytham an Abdullah ibni Amr qala qila ya Rasulullah inna naqra'u minal Qur'an fanarju wa naqra'u fanakadu an nay'as faqal ala ukhbirukum thumma qal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haula'i ahlun nar qalu lasna minhum ya Rasulullah qal ajal. Telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada aku Yahya ibnu Utsman ibnu Salih al-Misri, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Luhay'ah, telah menceritakan kepada aku Abdullah ibnu al-Mughirah dari Haisam, dari Abdullah ibnu Amr yang menceritakan bahwa pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah, kami tetap membaca sebagian dari Al-Quran dan berharap kami tetap membaca hingga hampir saja kami merasa jenuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku ceritakan? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga beriman. Al-Baqarah ayat 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah ahli neraka. Para sahabat berkata, mudah-mudahan kami bukan termasuk mereka wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentu saja tidak. Firman Allah, la yu'minun berkedudukan sebagai jumlah yang mengukuhkan jumlah sebelumnya, yaitu sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka dalam dua keadaan tersebut tetap bersikap kafir. Karena itu hal tersebut dikukuhkan dengan firman-Nya la yu'minun. Mereka tetap tidak mau beriman. Akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa lafaz la yu'minun berkedudukan sebagai khabar, karena bentuk lengkapnya adalah innal ladzina kafaru la yu'minun. Dengan demikian berarti firman-Nya sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum merupakan jumlah mu'taridah kalimat sisifan. Jadi poinnya di ayat 6 ini menjelaskan tentang golongan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Kalau di golongan orang-orang beriman tadi terdapat orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani, ya kan, yang menjumpai kitab Yahudi, menjumpai Injil, menjumpai Taurat, ya kan, Yahudi Nasrani. Kemudian orang kafir juga terdiri dari ahli kitab, dia tidak beriman, jadi dia juga double. Padahal di dalam kitab Taurat dan Injil itu dijelaskan
bahwa nanti akan ada utusan yang menciri khaskan Nabi Muhammad. Setelah diutus, mereka malah mengkufurinya. Double, kufur kepada kitabnya sendiri, kufur juga kepada Al-Quran. Jangan sampai kita intinya poinnya tergolong orang-orang yang kufur, kafir kepada ayat-ayatnya Allah. Memanglah semua telah ditakdirkan jauh sebelumnya, bahkan sebelum Allah menciptakan semuanya. Allah berada di zaman azali, ya kan? Belum ada segala-galanya. Allah ada di zaman azali. Nah, di sana telah Allah takdirkan, ya kan, segala sesuatu, ya kan. Namun sekalipun itu, petunjuk itu bisa diraih selama kita mau meraihnya. Ya, poinnya petunjuk itu bisa diraih selama kita mau meraihnya. Kalaupun saat ini kita ditakdirkan tidak beriman, kita bisa keluar dari takdir itu kalau kita mau mempunyai keberanian mengambil petunjuk dari Allah, yakni kitab yang terakhir yaitu Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi poinnya di ayat 6 ini adalah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian arti cek 1-2. Arti di ayat 7, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Khatamallahu menurut As-Saddi maknanya adalah mengunci mati. Menurut Qatadah, ayat ini bermakna setan telah menguasai mereka. Mengingat mereka taat kepada keinginan setan, maka Allah mengunci mati kolbu dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka terdapat penutup. Mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, tidak dapat mendengarnya, tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat memikirkannya. Jadi seperti yang saya jelaskan di obat galau ampuh, di sana saya jelaskan surat An-Nas, bahwa bisa dicek di sana. Ketika setan telah menguasai hati manusia, maka manusia itu terkalahkan. Tapi ketika hati itu tidak dikuasai oleh setan, maka setan terkalahkan, bukan manusia yang terkalahkan. Nah, di sana bisa dicek lagi. Jadi orang kafir itu terkunci mati hati dan pikirannya, sehingga dia mengikuti langkah-langkah setan. Ibnu Juraid mengatakan bahwa Mujahid pernah mengatakan sehubungan dengan makna khatamallahu ala qulubihim, bahwa makna at-tabu ialah dosa-dosa telah melekat di hati dan meliputinya dari semua sisinya hingga menutupinya dengan rapat. Istilah menutup inilah yang dinamakan yakni dilap. Menurut Ibnu Juraid, jadi dosa itu ketika balron, ya surah Yasin, balrona ala qulubihim makan yang sibut. Allah menoktahkan, menitik hitamkan hati ketika melakukan dosa. Jadi ketika melakukan dosa, hati itu ternodai. Satu. Jadi kalau sering kita melakukan dosa maksiat, ya kan, tertutup hati itu. Kita nggak bisa mendengar lagi suara hati itu. Yang ada kita mendengar ajakan-ajakan setan. Nah, maka seperti itulah kelakuan orang-orang yang kufur, kafir, tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Menurut Ibnu Juraid sendiri, yang terkunci mati ialah kolbu dan pendengarannya. Selanjutnya Ibnu Juraid mengatakan, telah menceritakan kepada aku Abdullah bin Katsir bahwa ia pernah mendengar Mujahid berkata, istilah arron, kotoran, lebih ringan daripada istilah at-tabu, tertutup rapat. Sedangkan at-tabu
lebih ringan daripada al-iqfal, terkunci, dan al-iqfal lebih berat daripada kesemuanya. Al-A'mashi mengatakan bahwa Mujahid pernah berisyarat memperagakan kepadaku dengan tangannya tentang pengertian ini. Dia mengatakan mereka berpendapat bahwa kolbu seseorang itu semisal dengan ini, yakni telapak tangannya. Apabila seseorang hamba melakukan suatu dosa, maka sebagian darinya tergenggam seraya menggenggamkan jari manisnya. Apabila dia berbuat dosa lagi, maka tergenggam pula yang lainnya seraya menggenggamkan jari yang lainnya, hingga semua jari jemari telapak tangannya tergenggam. Kemudian dia mengatakan, maka tertutup rapatlah kolbunya oleh dosa-dosa tersebut. Mujahid mengatakan pula, mereka memandang bahwa hal tersebutlah yang dinamakan kotoran dosa yang menutupi. Jadi seperti tangan ini ketika melakukan dosa tertutup seperti ini. Nah, tertutup, lakukan lagi tertutup habis. Bagaimana kita mau mendengar hati kita sementara dosa telah menguasai hati kita, dikuasai oleh setan. Yang ada kita mengikuti ajakan-ajakan setan karena kita telah dikuasainya. Nah, untuk agar kita bisa lepas dari sini, bisa dicek lagi obat galau ampuh di YouTube saya, atau poinnya adalah kita introspeksi diri, sadar, bertaubat, beriman kepada Al-Quran. Ibnu Jarir meriwayatkan hal yang sama dari Quraib, dari Waqi', dari Al-A'mashi, dari Mujahid. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya makna firman-Nya Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, Al-Baqarah ayat 7, merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat takabur orang-orang kafir dan berpalingnya mereka dari perkara hak yang disampaikan kepada mereka, yakni mereka tidak mau mendengarkannya. Perihalnya sama dengan perkataan seseorang, sesungguhnya si fulan tuli tidak mau mendengar perkataan ini, yakni bila tidak mau mendengarkannya dan merasa tinggi diri, tidak mau memahaminya karena takabur. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat ini tidak benar karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa Dialah yang mengunci mati kolbu dan pendengaran mereka. Az-Zamakhsyari mengulas dengan pembahasan panjang lebar dalam menyanggah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir tadi. Dan Az-Zamakhsyari menakwilkan makna ayat dari 5 hipotesis, tetapi semuanya itu lemah sekali. Menurut kami tiada yang mendorongnya berbuat demikian melainkan hanya aliran Mu'tazilah yang dianutnya. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa makna mengunci mati hati mereka dan membuatnya menolak untuk menerima perkara yang disampaikan kepadanya merupakan suatu hal yang buruk, jahat menurut Az-Zamakhsyari, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari perbuatan tersebut. Demikianlah keyakinannya, akan tetapi seandainya dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum, maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. As-Saff ayat 5. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Al-An'am ayat 110. Masih banyak ayat serupa lainnya yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengunci mati kolbu orang-orang kafir dan menghalang-halangi antara mereka dan hidayah hanyalah sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka yang terus-menerus tenggelam di dalam kebatilan dan mereka tidak mau mengikuti perkara yang hak. Hal ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap yang baik, bukan yang buruk. Seandainya Az-Zamakhsyari menyadari hal ini, niscaya dia tidak akan mengeluarkan pendapatnya itu. Al-Qurtubi mengatakan para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya berlaku mengunci mati dan mengelak kolbu orang-orang kafir sebagai balasan yang setimpal atas kekufuran mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. An-Nisa 155. Selanjutnya Al-Qurtubi menyebutkan hadis yang menceritakan tentang berbolak-baliknya hati, yaitu wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Doa
doa Nabi Muhammad yang sering beliau pakai doa. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan kolbu, tetapkanlah kolbu kami dalam agamamu. Ia mengetengahkan hadis Huzaifah yang terdapat di dalam kitab Sahih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tu'radul fitan alal qulubikal hasir udan fa ayyu qalbin usribaha nukita fi nuktah sauda wa ayyu qalbi angkaroha nukita fihi naktah baydo hatta tasiru ala qalbain ala abyadu mithli sofa fala tadurruhu fitnah ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadu murbadun kal kuz mujahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaro. Berbagai macam fitnah dosa ditampilkan pada kolbu bagaikan tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Hati siapa yang melakukannya, maka dosa itu membuat suatu nokta hitam padanya. Dan hati siapa yang mengingkarinya, maka terukirlah padanya suatu sepuhan yang putih. Hingga hati manusia itu ada dua macam, yaitu ada yang putih semisal warna yang jernih. Hati yang ini tidak akan tertimpa bahaya oleh suatu dosa pun selagi masih ada langit dan bumi. Sedangkan hati yang lainnya tampak hitam, kelam, seperti tembikar yang hangus terbakar. Ia tidak mengenal perkara yang ma'ruf dan tidak ingkar terhadap perkara yang mungkar, hingga akhir hadis. Ibnu Jarir mengatakan, menurut kami yang benar sehubungan dengan masalah ini adalah sebuah hadis sahih yang bermakna semisal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibnu Bashar. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Sofwan ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari Al-Qoqo, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innal mu'min idza adnaba dzamba kanat nuktah sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wasta'taba sukila qalbu wa in zadat hatta ta'luwa qalbah fadzalika ar-ran alladzi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat suatu dosa, maka hal itu merupakan nokta hitam pada hatinya. Tetapi jika dia bertobat dan kapok serta menyesali, maka tersepuhlah hatinya menjadi bersih kembali. Tetapi apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula lah nokta hitam itu hingga lama-kelamaan menutupi hatinya. Yang demikian itulah yang dimaksudkan dengan istilah ar-ron di dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis ini dari segi yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dari Qutaibah, Lais ibnu Sa'ad dan Ibnu Majah dari Hisham ibnu Ammar, dari Hatim ibnu Ismail dan Al-Walid ibnu Muslim. Semuanya berasal dari Muhammad ibnu Ajlan dengan lafaz yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan sahih. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan bahwa dosa-dosa itu apabila berturut-turut membuat nokta hitam pada hati, maka ia akan menutupi hati. Ia akan menutup hati. Apabila telah tertutup, maka saat itulah dilakukan penguncian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setelah itu tiada jalan bagi iman untuk menembusnya dan tiada jalan keluar bagi kekufuran untuk meninggalkannya. Pengertian inilah yang dimaksud oleh istilah penguncian dan pengelakan yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Al-Baqarah ayat 7. Pengertian ini diserupakan dengan penguncian dan pengelakan hal yang dapat diindrawi dengan mata, yakni diserupakan dengan wadah dan botol yang tidak dapat diambil isinya kecuali dengan membuka dan memutar tutupnya. Dengan kata lain demikian pula iman
tidak dapat sampai ke dalam kolbu orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dan pendengaran mereka telah dikunci mati kecuali setelah membuka dan melepaskan penutup dan menguncinya. Perlu diketahui bahwa waqaf yang sempurna menghentikan bacaan secara total pada firman-Nya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, Al-Baqarah ayat 7. Wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka ditutup, Al-Baqarah ayat 7. Menandakan masing-masing sebagai jumlah yang sempurna. Dengan kata lain, penguncian dilakukan terhadap hati dan pendengaran, sedangkan penutupan terjadi pada penglihatan, sebagaimana yang dikatakan As-Sati di dalam kitab tafsirnya dari Abu Malik, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dari sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan firman-Nya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, Al-Baqarah ayat 7. As-Sati mengatakan karena itu mereka orang-orang kafir tidak dapat berpikir dan tidak dapat pula mendengarnya. Disebutkan pula dan penglihatan mereka ditutup, makna yang dimaksud ialah pada penglihatan mereka ada penutupnya hingga mereka tidak dapat melihat perkara yang hak. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Sa'ud, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepadaku pamanku Al-Husain ibnu Hasan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas, bahwa Allah telah mengunci mati kolbu dan pendengaran mereka, sedangkan penutup terdapat pada penglihatan mereka. Ibnu Jarir mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain yakni Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Al-Husain yakni Abu Dawud, telah menceritakan kepada Abu Hajjaj yakni Ibnu Muhammad Al-A'war, telah menceritakan kepada aku Ibnu Juraid yang pernah mengatakan bahwa penguncian terjadi pada hati dan penglihatan, sedangkan penutupan terjadi pada penglihatan. Hati dikunci, kemudian mata ditutup. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa iyyasha'illahu yakhtim ala qalbik, maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu. Asy-Syura ayat 24. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Al-Jathiyah 23. Ibnu Jarir mengatakan lafaz ghishawah pada firman-Nya wa ala absarihim ghishawatan, Al-Baqarah ayat 7, barangkali yang menasabkannya adalah fi'il yang tidak disebutkan. Bentuk lengkapnya ialah wa ja'ala ala absarihim ghishawatan, dan Dia menjadikan pada penglihatan mereka penutup. Barangkali nasabnya itu karena mengikuti kepada mahal i'rab dari lafaz wa ala sam'ihim, sebagaimana i'rab ittiba pada firman-Nya wa hurun 'ain, dan mereka dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang bermata jeli, Al-Waqi'ah 22. Demikian pula pada perkataan seorang penyair yaitu alaf tuha tibnan wa ma'an barida hatta syatat hammalatan ainaha wa ra'aitu zawjaki fil wago mutaqallidan saifan wa rumha. Aku beri dia makan makanan ternak dan kuberi dia minum air yang sejuk hingga terhapuslah belek pada kedua matanya, dan aku lihat suamimu berada dalam pertempuran menyandang pedang dan memanggul tombak. Bentuk lengkapnya ialah wasaqaituha ma'an baridan wa dan mu'takilan bumhan. Setelah disebutkan sifat orang-orang mukmin dalam permulaan surat melalui 4 ayat yang mengawalinya, kemudian diperkenalkan pula keadaan orang-orang kafir melalui 2 ayat berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan keadaan orang-orang munafik. Jadi poinnya adalah orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang kufur itu, karena dia tidak mengimani apa yang telah Allah turunkan, baik itu Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dia tidak imani, ya kan? Nah, ataupun orang-orang jahiliyah, ya kan? Orang-orang musyrik, ya kan?
tidak mengimani Al-Quran itu, maka Allah kunci sekalian hatinya. Allah kunci karena dia tidak mengimani Al-Quran itu, tetap berbuat dosa, tetap mengkufuri, ya kan? Allah kunci sekalian. Setelah tertutup Allah kunci. Nah, kemudian matanya ditutup sehingga tidak dapat melihat jalan kebenaran. Nah, ibarat botol, kalau sudah ditutup, ya kan, kita tidak bisa menuang airnya, tidak bisa mengambil manfaat di dalam botol itu. Nah, jangan sampai demikian. Nah, kalau sudah begitu, ya kan, bagaimanapun kita mau bacakan ayat nggak bisa, ya kan, kecuali memang Allah takdirkan dia beriman, maka ngeri sekali. Seperti yang terjadi kepada seperti yang terjadi kepada Fir'aun. Coba kita lihat sejarah Fir'aun yang luar biasa sekali, raja yang paling pembangkang, luar biasa, tak terkalahkan jahatnya, ya kan? Tapi saking terkuncinya hatinya sampai mati pun tidak beriman. Nanti ketika dia sudah melihat azab mengelilinginya baru mau beriman. Seperti itu. Jangan sampai kita dan terlambat. Maka ketika ada kesempatan untuk beriman, berimanlah. Ya kan? Ketika ada panggilan iman di dalam hati, berimanlah. Kalau hati itu sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang tidak, waduh, na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi selamanya kita demikian. Dan kita akan sadar ketika kita sudah dikelilingi siksa, dan saat itu terlambat sudah. Jangan sampai terlambat sudah. Ketika ada panggilan iman, ya kan, bisa kita mengalahkan godaan atau gangguan yang mengganggu diri kita, maka kita kalahkan, ya kan? Atau paling tidak ambillah petunjuk itu, ya kan, berusaha ketika ada panggilan di dalam hati kita. Karena kalau sudah terkunci, mati, aduh, naudzubillah min dzalik. Itulah orang-orang yang kafir. Nah, bahaya sekali, naudzubillah min dzalik. Orang-orang munafik adalah mereka yang menampakkan lahiriahnya seakan-akan beriman, sedangkan di dalam batin mereka memendam kekufuran. Mengingat perkara mereka membingungkan kebanyakan orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetengahkan perihal mereka dalam pembahasan yang cukup panjang dengan menyebutkan sifat dan ciri khas yang beraneka ragam, tetapi masing-masing ragam dan bentuk tersebut merupakan ciri khas kemunafikan tersendiri. Sebagaimana Allah pun menyebutkan perihal mereka dalam surah Al-Baro'ah, surah At-Taubah, surat Munafikun, dan surat An-Nur, serta surat-surat lainnya untuk memperkenalkan keadaan dan sepak terjang mereka agar dihindari, dan jangan sampai orang yang belum mengetahuinya terjerumus ke dalamnya. Jadi jelas, orang beriman imannya tulus. Orang kafir sama sekali tidak mau mendengar, ya kan, mengetahui kebenaran itu. Nah, itu beda, jelas. Nah, orang munafik kita bingung, ya kan, dibuat bingung. Sebenarnya dia bilang beriman, tapi dia juga menghalang-halangi kebenaran, nggak jelas. Nah, itu nanti akan dijelaskan di ayat dan sangat panjang. Jadi kalau di sini sudah sampai di ayat 7, maka ayat 8 sampai dengan 16 itu menciri khaskan tentang orang munafik. Dan orang munafik itu ada di kalangan orang-orang yang beriman. Ada di kalangan orang-orang beriman. Dia juga sholat, ya, dia juga masuk masjid. Nah, tapi kategori munafik. Kenapa munafik? Nanti dijelaskan di ayat selanjutnya. Karena ada penyakit keraguan di dalam hatinya, nggak jelas. Dia nggak mantap, imannya itu nggak mantap. Jadi orang-orang munafik itu yaitu biasanya seperti yang berlaku di zaman Nabi. Kalau munafik dari ahli kitab, dia tukang sihir, ya kan?
dia melakukan sihir-sihir. Nah itu orang munafik semua itu. Atau banyak kemudian masih sudah menyatakan Islam tapi ini juga melakukan hal-hal kemusyrikan, pergi ke dukun, atau juga dia melakukan praktek perdukunan. Dia juga menyatakan Islam. Nah itu munafik juga. Seperti itu ciri-ciri munafik. Nah seperti itu, nggak jelas. Karena kalau iman yang tulus, iman yang sesungguhnya itu, dia nggak melakukan lagi itu, karena itu musyrik. Kalau iman itu tulus, dia hanya beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, selesai. Apa yang dilarangnya dijauhi, itu baru iman yang sejati. Munafik imannya nggak jelas, karena di dalam hatinya terdapat keraguan. Dia tidak mengimani sepenuhnya ayat Allah itu. Dia tidak mengimani sepenuhnya orang-orang iman itu. Dia tidak mengimani sepenuhnya Rasul itu. Separuh, nggak jelas, ngambang. Nah itu berbahaya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri jelaskan, innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu lebih, balasannya tempatnya di neraka adalah di kerak dasar neraka yang paling bawah, fitarkil asfali. Maka dinamakan asfal karena dia dilalui. Nah seperti itulah neraka. Dia orang munafik tempatnya paling, jadi panas sekali. Kita bisa lihat aspal itu panas, nah lebih panas lagi, ya kan? Bayangkan kerak neraka. Orang munafik tempatnya di sana lebih parah dari orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, munafik itu tingkatannya mulai terendah sampai tertinggi. Kalau munafik tertinggi itu yang terang-terangan, ya kan? Kalau munafik level rendah itu seperti dia sudah mulai membelot, ya kan? Seperti dia sudah suka berbohong, mulai itu ciri-ciri, ya kan? Seperti yang hadis-hadis populer menjelaskan, ketika berbicara selalu bohong, ketika dia diberi amanat berkhianat. Nah seperti yang sudah saya jelaskan di YouTube saya yang berjudul Surga Menyapa 1 dan 2. Nah, di sana menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah itu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari gangguan penyakit hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, atau qulubana tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan. Nah seperti itu. Oke, sekian ayat ini sampai ayat 7 yang menjelaskan tentang orang kafir. Ayat 1 sampai dengan 5 menjelaskan tentang orang iman dan dan beroleh kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ayat 6 sampai dengan 7 menjelaskan tentang orang-orang kafir dan beroleh siksaan yang pedih. Dan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang golongan orang-orang yang munafik. Nah, jadi kita harus memilih, meyakinkan diri kita, jangan sampai kita berada di dua golongan ini, golongan kafir atau golongan munafik. Mudah-mudahan kita semua dapat menempati golongan orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, sehingga kita memperoleh anugerah dari langit dan bumi berupa kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.